Itu juga bagus, Mbak Vivi. Apa yang diralat, Miss? Yang diralat sama Mas Effendi apa? This, not this, because the book's more than one. Betul. Kita karena subjeknya lebih dari satu, maka this jadi this. Ralat yang bagus sekali. Ini adalah proses belajar, nggak apa-apa. Yang penting Mas Dedi akhirnya menyadari. Ya, semua saling mengingatkan karena kita sedang belajar sama-sama. Ayo, ada lagi? Wah, kelasnya ramai sekali hari ini ya. Saya senang ada 14 yang datang. Terima kasih ya semua sudah berpartisipasi di sini, meluangkan waktunya. Semoga yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan sekarang, atau kalau misalnya sekarang belum ada, kemudian ketika mengerjakan tugas ada, tolong dikirimkan lewat email. Gimana Mbak Ani, sudah jelas? Kenapa mau request setiap hari Minggu jam segini gitu? Oh, nanti dibicarakan saja kalau kita ada pertemuan langsung di KDI nanti minggu depan ya. Kita bicarakan aja, misalkan teman-temannya yang belum sempat gabung karena ada masalah teknis, tidak bisa connect jaringan komputer dan semuanya, mungkin bisa sharing atau berbagi dengan pengurus-pengurus UT, jadi bisa dibantu mungkin. Mbak Andi, yang belum jelas yang mana? Masih mau dilanjutkan untuk membuat kalimat atau kita lanjut ke yang selanjutnya? Next, oke. Mau berikan contoh lagi? Mbak Ani punya contoh? Kalau gitu kita ulang aja sekali lagi dari awal ya. Nih, possessive pronouns. Jadi possessive pronoun adalah kata ganti yang mengacu kepada objek atau subjek. Misalkan ketika kita mau berbicara, pensil ini milik saya atau pensil ini milikku. Jadi kita bisa berkata this pencil is mine. Nah, mine di sini
kedudukannya adalah sebagai possessive pronoun atau kata yang menggantikan dari yang menyatakan kepemilikan dari pensil tersebut. Oke. Dan berikut adalah contoh-contohnya atau possessive pronouns dari kata subjeknya, misalnya first, male or female. Kemudian kalau misalnya third, male female-nya seperti apa? Mine, yours, his, hers. Kemudian yang plural juga kata keterangan kepemilikan untuk menyatakan kepemilikannya adalah ours, yours, dan theirs. Oke, sekarang kita ke yang selanjutnya ya. Setelah possessive pronouns, kita punya indefinite pronouns. Oke, Mbak Ayun sama Mbak Ani, nggak apa-apa dilanjutkan dulu. Nanti kalau misalnya sudah senggang bisa gabung kembali. Kemudian di sini indefinite pronouns. Indefinite pronouns adalah pronoun that is not refer to specific object or subject, things or amounts. Jadi kalau misalnya kata ganti tidak, kalau misalnya kita bahasa Indonesia ada indefinite pronoun adalah kata ganti tidak tentu, yaitu misalnya seperti ini. I have 2 handphones. One is broken. Nah, kenapa kita bilang ini adalah kata ganti tidak tentu? Karena kita tidak tahu, kita tidak bisa menentukan yang mana yang rusak ketika orang berbicara seperti itu. Ketika saya bilang I have 2 handphones, one is broken. Nah, yang pendengar atau mbak-mbak semua tidak tahu handphone yang mana yang rusak, ataukah yang berwarna biru atau yang berwarna coklat. Dan juga tidak jelas juga keterangannya, apakah handphonenya warna biru, yang satu warna coklat, atau warna apa, mereknya apa, belinya di mana, kita kan tidak jelas keterangan seperti itunya. Kemudian yang nomor 2, does any one of you have questions? Misalnya ada yang bertanya seperti itu. Anyone di sini kita tidak tahu mengacu kepada siapa. Apakah murid yang bernama A atau murid yang bernama B, atau misalnya apakah yang bertanya itu Mbak Maslina, ataukah yang bertanya itu Mbak Sunarsi, atau Mas Dedi, atau Mas Mohab, seperti itu. Nah, karena tidak tentu siapa yang akan bertanya, maka kita pakai anyone. Jadi, does any one of you have question? Sama seperti itu. Terus, yang ketiga, sama juga mengacu kepada yang tidak tentu. Everybody knows about Afghan. Nah, semua orang tahu tentang Afghan. Nah, semua orang di sini kita tidak bisa tentukan semua orang yang termasuk di sini itu siapa-siapa. Apakah semua orang Indonesia? Apakah Presiden SBY juga tahu? Apakah mbak-mbak semua atau saya? Jadi kita tidak tentu, tidak bisa menentukan everybody di sini itu mengacu kepada siapa. Kemudian kalau misalnya kita suka lihat di film-film, ada orang masuk rumah, kemudian rumahnya kosong, kemudian dia bertanya, does anybody here? Apakah ada seseorang di sini? Gitu. Nah, kita tidak tahu seseorang yang ada di dalam rumah itu siapa, sehingga kita menggunakan indefinite pronoun atau kata ganti tak tentu untuk menyatakan atau menanya siapa yang ada di situ, gitu. Sampai di sini, apakah ada yang ada pertanyaan? Does any one of you have question? Understood. Good. Berarti pertanyaannya diganti. Does any one of you have a good examples of indefinite pronouns? Apakah ada yang mempunyai contoh
tentang indefinite pronouns. Sekarang kita latihan bersama. Indefinite pronouns. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengarang contoh. Nanti semua saya panggilin satu-satu untuk memberikan contoh ya, oke? Oke, Mbak Puji punya. I can't help you this time.